slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara posting buku besar pembantu utang dagang atau subsidiary ledger account payable. Yaitu di sini merupakan kasus soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4 dengan nama UD Mudah Hasil. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kita memposting buku besar pembantu utang dagang atau subsidiary ledger account payable, data yang dibutuhkan pertama kali yaitu saldo awal dari account payable. Saldo awal account payable kita ambil dari soal. Jadi di dalam soal ini sudah ada daftar saldo utang dagang dengan nama kreditur, yaitu PT Mandiri, lalu ada PT Jaya, kita lihat ada PT Jaya dan PT Putra. Kita akan memasukkan saldo-saldo awalnya terlebih dahulu ke dalam subsidiary ledger account payable. Yang pertama, di sini ada PT Mandiri dengan saldo awalnya yaitu Rp38.850.000. Untuk account payable, kita menulis saldo awal atau balance-nya di sebelah kredit. Sehingga kita masukkan PT Mandiri, jadi kita masukkan ke dalam PT Mandiri dan kita buat tanggalnya tanggal 1 dengan keterangannya balance. Dicatat di sebelah kredit karena utang dagang atau account payable ada di sebelah kredit, yaitu dengan jumlah yang sama Rp38.850.000. Lalu berikutnya ada PT Jaya. PT Jaya di sini jumlahnya yaitu sebesar Rp39.960.000. Maka kita pindahkan ke subsidiary ledger account payable dengan namanya PT Jaya. Keterangan kita isi di sini tanggal 1 dan deskripsi balance. Kita langsung buat di kolom kredit, yaitu dengan jumlah yang sama. Lalu yang terakhir ada PT Putra. PT Putra di sini jumlahnya Rp42.735.000. Maka kita pindahkan dengan cara yang sama, kita tulis tanggal 1 dan balance di deskripsi, dicatat di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Setelah kita mengisi saldo awal yang diambil dari soal, lalu kita ambil dari jurnal khusus. Jurnal khusus yang dibutuhkan untuk posting ke dalam buku besar pembantu utang dagang atau subsidiary ledger account payable, yaitu datanya diambil dari purchase journal. Lalu apabila ada di general journal, kita ambil dari general journal. Dan yang terakhir kita ambil dari cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jadi kita ambil dari cash payment journal. Kita lihat di dalam cash payment journal di sini ada yang pertama di tanggal 6. Jadi kita posting ke dalam subsidiary ledger account payable ini yaitu dimulai dari tanggal yang termuda sampai dengan tanggal yang tertua. Di sini tanggal yang termuda yaitu tanggal 6 Januari untuk cash payment journal. Kita cek di purchase journal tanggal 10.
Maka untuk yang pertama, kita posting ke dalam subsidiary ledger account payable, kita ambil dari cash payment journal, yaitu di tanggal 6. Di tanggal 6 di sini, yaitu di sini ada PT Mandiri, yang kita posting angkanya, datanya diambil dari kolom account payable. Karena kita akan memposting subsidiary ledger account payable. Jadi jumlahnya yang kita ambil yaitu kolom account payable-nya. Di tanggal 6 ini yaitu ada Rp38.850.000. Ini di sebelah debit. Maka kita posting untuk PT Mandiri dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 6 diambil dari CPJ. CPJ ini yaitu merupakan cash payment journal. Cash payment journal kita posting di sebelah debit sesuai dengan kita mengambil di cash payment journal di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Kredit, sebelumnya kita mempunyai saldo kredit lalu transaksi di sebelah debit, maka saldonya menjadi 0 karena berkurang. Kita lanjut transaksi berikutnya di sini di cash payment journal tanggal 9. Kita lihat di purchase journal di tanggal 10, berarti kita masih di cash payment journal, yaitu PT Jaya. PT Jaya di sebelah debit ada Rp30 juta. Maka kita posting ke subsidiary ledger account payable ke PT Jaya tanggal 9 dengan nama cash payment journal karena diambil dari cash payment journal atau CPJ di sini saya singkat. Karena kita mengambilnya di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Kredit, saldo sebelumnya di kredit, lalu ada transaksi di debit, maka saldonya menjadi berkurang karena 39.960.000 dikurangi 30 juta. Maka sisanya Rp9.960.000. Selanjutnya, kita masuk posting berikutnya, kita ambil dari purchase journal. Purchase journal di sini di tanggal 10. Tanggal 10 untuk PT Putra. Kita ambil, ingat kita ambil yaitu di kolom account payable-nya. Account payable ada di sebelah kredit. Untuk PT Putra Rp167.500.000. Maka kita posting ke dengan nama yang sama yaitu PT Putra, tanggalnya kita isi tanggal 10. Kita ambil dari purchase journal, di sini saya singkat PJ. Maka kita postingnya di sebelah kredit karena kita mengambil di kredit, postingnya juga di sebelah kredit. Saldo sebelumnya di kredit, transaksi di kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu kita masuk, berikutnya kita ambil dari general journal. General journal di sini ada tanggal 11. Tanggal 11 yaitu ada account payable-nya di sebelah debit. Rp9.990.000. Maka kita posting untuk PT Putra. Jadi ini untuk PT Putra. Kita posting ke PT Putra, tanggalnya tanggal 11, diambil dari General Journal atau GJ saya singkat, dengan jumlah yang sama di sebelah debit. Saldo sebelumnya di kredit, transaksinya di debit, maka saldonya menjadi berkurang. Jadi kita kurangi. Kita masuk transaksi berikutnya, yaitu kita ambil dari cash payment journal. Di sini cash payment journal di tanggal 18 untuk PT Putra. Ada di sebelah debit account payable-nya, maka kita posting ke dalam subsidiary ledger account payable di sebelah debit tanggal 18. Diambil dari cash payment journal dengan angka yang sama kita pindahkan yaitu Rp157.510.000. Saldo sebelumnya di kredit, transaksi di debit, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut, berikutnya di tanggal 23 untuk PT Putra, account payable di sebelah debit.
maka kita posting tanggalnya tanggal 23 untuk PT Putra, diambil dari cash payment journal untuk mengisi deskripsi, lalu di sebelah debit Rp42.735.000, sehingga balance-nya menjadi 0. Terakhir kita masuk di tanggal 22, di sini 22 ada di purchase journal, maka kita ke tanggal 22 untuk PT Mandiri. Jadi ini PT Mandiri tanggal 22. Account payable-nya ada di sebelah kredit Rp260.850.000. Jadi kita posting ke dalam subsidiary ledger account payable tanggal 22, diambil dari purchase journal di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Saldo ada di sebelah kredit, maka saldonya sebesar Rp260.850.000. Selesai kita posting semua ke dalam subsidiary ledger account payable, lalu kita akan pindahkan ke dalam list of account payable balance. List of account payable balance ini yang kita pindahkan yang ada angkanya saja. Yang pertama di sini ada PT Mandiri, yaitu saldonya sebesar Rp260.850.000. Jadi saldo terakhirnya, maka kita pindahkan ke list of account payable balance dengan nama supplier yaitu PT Mandiri. Kita tulis angka yang sama. Lalu berikutnya ada PT Jaya. PT Jaya di sini saldo terakhirnya sebesar Rp9.960.000. Maka kita masukkan angkanya ke dalam list of account payable balance. Dan yang terakhir di sini ada PT Putra, saldonya 0. Maka tidak perlu kita isi atau kita boleh isi dengan angka 0. Sehingga kita jumlahkan jumlah list of account payable balance-nya yaitu sebesar Rp270.810.000. Itulah tadi cara posting subsidiary ledger account payable dan list of account payable balance pada kasus UD Mudah Hasil yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.